إلى أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Baiklah, pagi ini kita lanjutkan bahasan kita tentang hukum berthariqah. Hukum berthariqah bagi orang awam dan juga bagi orang khusus. Sama-sama wajib berthariqah jika ingin selamat dunia akhirat. Para pemirsa rahimakumullah, kenapa orang awam pun juga wajib berthariqah? Kita kembali kepada makna thariqah itu sendiri. Jadi kalau kita sederhanakan makna thariqah itu adalah, thariqah kan metode taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan syariat Islam secara utuh, ya. Kemudian di sini thariqah sebagaimana kita tahu ada thariqah ammah, ada thariqah khassah. Ada thariqah yang sifatnya umum, ada thariqah yang sifatnya khusus. Jadi thariqah yang sifatnya umum bagaimana? Umat Islam wajib berthariqah. Apa dalam arti ini? Ya, berthariqah itu metode taqarrub kepada Allah. Bagaimana metode thariqah secara umum? Ya, umat Islam pertama harus belajar dan tahu apa yang wajib mereka kerjakan, apa yang haram atau dilarang untuk mereka kerjakan, apa yang sunnah bagi mereka, apa yang makruh bagi mereka, apa yang mubah bagi mereka. Harus tahu. Termasuk praktek-praktek ibadah yang sifatnya ritual, dari ibadah sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan semua jenis ibadah yang lain. Jadi harus tahu. Kenapa? Ya kalau tidak tahu, gimana kita mau beribadah kepada Allah kalau tidak tahu ilmunya beribadah kepada Allah? Jadi tahap pertama taklim dulu, harus belajar dulu, tahu dulu. Kemudian setelah tahu, maka yang bersangkutan sudah tahu bagaimana dia beribadah kepada Allah dan apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dihindari dan lain sebagainya. Jadi umat Islam secara umum ketika sudah sholat 5 waktu, baik berjamaah maupun tidak berjamaah, ketika mereka sudah menunaikan ibadah zakat, puasa Ramadan, haji, umroh, dan ya semua yang menjadi tuntutan dalam agama ini dengan apa semampu mereka, itu sudah berthariqah. Ya sekali lagi, umat Islam seluruhnya yang sholat 5 waktu sudah berthariqah. Umat Islam yang puasa Ramadan, puasa sunnah, termasuk membayar zakat, berinfak, bersodakoh, haji, umroh, dan melaksanakan semua hukum sesuai dengan apa sebagaimana mestinya, itu sudah berthariqah. Karena sudah berthariqah, jadi artinya melaksanakan. Sehingga kalau kita sederhanakan maksudnya, syariat itu apa? Teorinya, ilmunya. Ilmu bagaimana kita menjadi orang yang untuk mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya, itu syariat. Aturannya, hukumnya kita ketahui. Kemudian melaksanakan hukum syariat ini, itulah thariqah. Jadi orang yang sholat 5 waktu sudah berthariqah. Orang yang dengan kemampuannya ketika melaksanakan hukum Islam, mau sempurna total atau sebagian, itu sudah berthariqah. Tapi thariqah yang sifatnya umum, kebanyakan umat Islam seperti itu. Sudah berthariqah. Kalau sudah melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan, sudah berthariqah. Tapi thariqahnya secara umum. Lalu bagaimana yang thariqah secara khusus? Ya, yaitu mereka yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pendampingan guru yang sudah usul kepada Allah
tahu jalan menuju Allah dengan amalan-amalan khusus, ya, sebagai suplemen agar sehat rohaninya. Jadi harus sehat rohaninya. Bagaimana? Ya harus ibaratnya olahragawan, harus makan atau minum suplemen. Suplemen itu wirid thariqah khusus itu. Seperti kalau thariqah Tijani, suplemennya pagi sore membaca istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100. Suplemen kedua yang wajib tiap hari berjamaah wadifah. Nah ini berthariqah. Thariqah yang lain dengan suplemen sebagaimana yang ada pada thariqah mereka. Itulah thariqah khusus. Yang mana sudah kita tahu thariqah ada thariqah Sufiyah, ada thariqah Muhammadiyah. Intinya orang yang punya amalan khusus dibimbing oleh orang yang memang tahu jalan kepada Allah, ya, ada mursyid, ada muqaddam, kemudian juga mengikuti ya pendidikan terus menerus sehingga meningkat pengetahuannya dan meningkat juga amaliyahnya, ya, itulah berthariqah secara khusus. Oleh karena itu para pemirsa rahimakumullah, kesimpulannya thariqah itu hukumnya wajib. Jadi baik yang umum maupun khusus. Kenapa? Thariqah itu mengamalkan ilmu. Ya, mengamalkan ilmu tentang hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau hanya orang itu belajar macam-macam ilmu pengetahuan, pendapat ulama, pendapat wali, hanya hafal itu tidak dilaksanakan, yaitu hanya ya berteori. Tapi tidak ada prakteknya. Ya kalau hanya gitu ya tidak ada manfaat ilmunya. Jadi ilmu yang manfaat itu ilmu yang diamalkan. Jadi karena banyak orang bisa berbicara tentang tasawuf begini, thariqah begini, ya dalil-dalilnya lengkap, hafal kalau perlu, ngelontok. Terus apa amalannya? Ya hanya ngomong ke sana kemari. Itu omong doang. Jadi orang yang melaksanakan ilmunya walaupun sedikit, tidak alim, kemudian akan tetapi orang tersebut mengerjakan amalan khususiyah yang dikerjakan oleh para ulama dan aulia, ya, dengan keterbatasan ilmunya dia beristimdad dengan para ulama dan aulia yang ada agar membimbing dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah berthariqah. Dan berthariqah khusus termasuk bagi orang awam, ya, dengan catatan yaitu tadi thariqah itu terdiri dari 3 kegiatan. Apa? Zikrun, ya, berzikir setelah melaksanakan yang wajib dalam harian sholat 5 waktu, maka ada zikirnya. Agar supaya sadar dan macam apa mengetahui tentang kehidupan, tentang rahasia kehidupan, tentang agama, rahasia amalia dalam agama dan lain sebagainya, harus mudzakar, harus tukar pikiran, harus ngaji. Sehingga kalau orang berthariqah tidak ngaji, ya kelepek-kelepek selamanya bertahun-tahun, dikira thariqah itu hanya wiridan. Apa maksud wiridnya? Apa maknanya? Apa rahasia-rahasianya? Asrornya tidak tahu. Nah, itu yang banyak terjadi di masyarakat kita kayak gini. Sehingga bertahun-tahun tidak ada hasil yang signifikan. Kenapa? Tidak ada mudzakarahnya. Sehingga keinginan meningkat tidak ada. Tidak ada uswah yang menjadi, tidak ada contoh yang menjadi idolanya. Ya pokoknya wiridan dah. Ya, karena banyak orang habis baiat sudah. Tidak pernah ke zawiyah, tidak pernah ngaji. Ya pokoknya thariqah yang sudah wiridan. Ya. Jadi nanti tidak tahu dengan hakikat wiridnya dan lain sebagainya. Jadi ada thariqah umum, yaitu umat Islam yang beribadah. Ada thariqah khusus, umat Islam beribadah dibimbing mursyid. Kalau thariqah Sufiyah, kalau di Tijani dibimbing muqaddam. Ya kalau kita ibaratkan dengan ibadah haji, ada ibadah haji UNH umum sifatnya, jatahnya Indonesia 200.000 orang seluruh Indonesia per tahun.
kemudian sebutannya ONH, ya, pemerintah. Ada yang diselenggarakan oleh travel, dikenal dengan ONH khusus. Apa bedanya? Kalau yang diselenggarakan pemerintah, bayangin, ya, satu kabupaten berapa ribu orang, kemudian diletakkan di aula, dibuat manasik. Ya, orang kalau sudah belajar jumlahnya gede, tidak mungkin efektif. Ya, kayak pengajian umum di belakang ada yang ngomong sendiri. Sehingga ketika berangkat haji, ya tidak ngerti dengan apa yang harus dikerjakan. Ya ikut saja, haji saja, pulang pakai peci putih, selesai. Lo di Mekah, di Madinah, ya bisa jadi manasiknya tidak dikerjakan sebagaimana mestinya. Nah itulah kalau haji secara umum. Kenapa? Ya karena ya memang sudah dibagi dalam setiap kloter ada kelompok, jumlahnya 50 orang, ada ketuanya. Masing-masing kelompok ada regu, jumlahnya 10 orang. Akan tetapi kenyataan, ya, nepotisme di Indonesia ini mulai dulu tidak pernah hilang dalam segala bidang, termasuk di bidang haji. Seringkali yang jadi ketua kelompok dan ketua regunya orang yang belum pernah haji, tapi dekat dengan petugas, dekat dengan pejabat yang ngurus haji, maka dapat. Ya, banyak yang kayak gitu. Sehingga ada yang belajar, tapi orang kalau hanya belajar teorinya belum pernah praktek, ya juga tidak akan jelas apa yang harus dikerjakan. Sehingga itulah yang ada pada haji secara umum, ONH pemerintah yang jumlahnya 200.000 itu. Dan saya bisa ngomong gini karena saya dulu praktisinya. Saya dulu pernah menjadi direktur haji umroh. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, berbeda dengan haji plus atau haji khusus. Maka satu, ya travelnya resmi. Yang kedua, ya dari jumlah sekian jamaah harus ada dokternya jika terjadi sakit di waktu tertentu. Harus ada pembimbing ibadahnya, ustadz resmi yang mendampingi, yang mengajarkan sejak di tanah air, berangkat sampai pulang pergi, itu yang mendampingi jamaah. Dan mengontrol ibadah jamaah, terutama pada manasik-manasik pentingnya yang rukun, yang wajib, termasuk yang sunnah. Karena ada yang ngontrol seperti itu, relatif yang mengikuti travel itu, jika travelnya benar, maka relatif benar haji dan umrohnya. Demikian juga orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang didampingi oleh seorang pembimbing ibadah. Ya, kalau tarekat lain mursyid, kalau di Tijani muqaddam, didampingi terus. Dan murid tersebut tidak pernah putus dengan pemimpinnya ini. Jadi tiap hari berjamaah, kemudian minimal seminggu sekali ngaji, dan seterusnya, sehingga ibadahnya lebih terjamin kebenarannya, keabsahannya, termasuk juga untuk mencapai syaratul qabul, diterima di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berthariqah, ya, bersyariat artinya mempelajari dan mengetahui hukum Allah, ya, itu wajib bagi umat Islam. Lebih wajib lagi melaksanakan syariat ini. Melaksanakan syariat itu berthariqah, baik dengan cara yang umum maupun yang khusus. Sehingga dari hasil mengamalkan syariat itu, maka Allah beri, ya, ketika kita mengamalkan ilmu yang kita ketahui, ya, maka Allah akan memberi ilmu yang tidak kita pelajari. Sehingga bertahap dia merasakan nikmatnya ibadah. Nah, merasakan nikmatnya ibadah itu, ya, dalam segala tingkatannya masuk ke alam hakikat yang dirasakan oleh hati yang masing-masing. Ada yang sampai dengan ini, ada yang tidak. Intinya sedikit banyak kalau orang itu sudah beribadah, sholat dengan istiqomah, masuk ke sini. Ya, walaupun hanya ya sangat kecil, akan tetapi kalau sudah mempraktekkan,
atau bertorikoh masuk ke alam hakikatnya ini.